Shalom, selamat pagi, semangat pagi buat kita semua. Tadi dikatakan Pastor Yongki, hari ini adalah Hari Pahlawan. Jadi kita semua adalah tentara-tentara kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Damai sejahtera kiranya dari Roh Kudus selalu menyertai saya dan saudara dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita sudah masuk di bulan November nih. Tidak terasa sebentar lagi kita mau merayakan Natal ya, dan penghujung tahun. Coba kalau kita read back kembali, luar biasa apa yang sudah Tuhan berikan selama 1 tahun ini. Kita perlu syukuri nih saudara-saudaraku. Karena apa? Kasih setia Tuhan sampai kita ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Katakan haleluya, kita bersyukur Tuhan Yesus kita baik. Hari ini dalam bulan-bulan tahun ini kita sudah banyak belajar nih tentang future foresight, yaitu siap menghadapi masa depan. Yaitu apa? Masa depan yang penuh pengharapan ya saudara-saudaraku. Saya pribadi ya, jujur saya merasakan sangat kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini ya. Dia memberikan pengharapan yang baik bagi kami. Itu luar biasa. Kenapa? Tuhan menjawab setiap doa-doa pengharapan kita. Haleluya. Pagi ini saya rindu sekali mau men-sharingkan firman Tuhan dengan judul tema Tuhan menjawab lebih dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Haleluya. Mari kita buka firman ini sering kita buka di saat ikrarkan pada saat doa fajar ya di akhir nanti. Nanti kita bisa coba buka kembali di Efesus 3 ayat 20. Dan kemudian nanti kita lanjutkan di Kisah Para Rasul 10 ayat 4b. Ayat ini sangat berkesan bagi saya karena hari ini saya akan membagikan dan akan men-sharingkan kebaikan Tuhan. Mari kita buka di Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Saya di sini akan bacakan saudara-saudaraku. Demikian firman Tuhan tertulis, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Selanjutnya Kisah Para Rasul 10 ayat 4b di sini dikatakan firman Tuhan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Haleluya. Ayat ini merupakan ayat emas ya bagi saya pribadi dan kita semua. Ayat ini selalu kita ikrarkan sebagai bentuk iman di setiap akhir dari doa fajar seperti hari ini ya. Nanti kita akan bacakan. Secara pribadi saya sangat-sangat diberkati dengan firman ini saudara-saudaraku. Karena apa? Saya merasakan nih secara pribadi, apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan itu lebih jauh yang diberikan Tuhan bagi kami. Itu semua karena setiap yang kita lakukan tidak henti-hentinya kita selalu berdoa dan berdoa. Karena kami percaya di dalam doa suatu saat ada pengharapan yang indah dalam hidup kita. Haleluya. Dalam kesempatan ini juga saya memberikan kesaksian nih, bahwa betapa besar mujizat Tuhan yang kami alami, yang kami rasakan. Kami bersyukur, kami percaya semua kita pernah merasakan hidup dengan Tuhan, yang mengalami hubungan baik, yang mengalami mujizat. Demikian dengan kami juga nih saudara-saudaraku. Sini saya mau merasakan dari ayat ini yang kami luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu dari kesaksian kami nih. 3 hari yang lalu, tanggal 7 November ya, 2025, itu mengingatkan kami 1 tahun yang lalu nih teman-teman, di mana anak kami yang bernama Belvania, anak bungsu kami itu bisa berkumpul bersama kami di tempat ini dengan luar biasa. Puji Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sebelumnya mungkin saya sedikit cerita aja. Awalnya di 2 tahun yang lalu kami ini sudah mau siap-siap berangkat nih. Seluruh keluarga kami
dari saya, istri dan 5 anak mau berangkat ke New York. Tapi di sini kami bergumul dan ada kendala dalam setiap hidup kami, di mana anak kami yang terakhir itu terhambat, di mana kalau kita bawa mungkin menjadi penghambat ya dalam pikiran kami secara manusia, jujur aja ya. Karena apa? Pada saat kami mau berangkat, kami coba belum dapat yang namanya rent house, teman-teman. Di Amerika ini untuk rent house tuh nggak begitu gampang. Banyak aturan-aturan, teman-teman. Dimana mungkin mereka sebagian besar landlord tidak mau menerima anak yang di bawah umur, apalagi masih kecil. Mereka sangat susah untuk diterima, apalagi dalam jumlah yang besar. Kami dalam 7 orang untuk datang ke Amerika. Bayangkan sekali, luar biasa Tuhan mengangkat kami dalam keluarga ke Amerika ini itu karena kemurahan Tuhan. Ya, di sini kami berpikir, waduh, bagaimana nih? Nggak dapat tempat. Saya ngomong sama istri, gimana nih? Kalau kita nggak bawa anak kita yang masih kecil, kita tinggalkan. Waduh, kita bingung, kita bergumul, Tuhan bagaimana Tuhan, kami percaya, kami berdoa, pasti bisa kami dapat rent house. Tapi apa yang terjadi? Di detik terakhir, pada saat kami mau berangkat di tiket pesawat itu, padahal Belvania juga udah punya tiket, saudara-saudaraku. Terpaksa pada saat hari itu kami tidak dapat rent house. Akhirnya dengan berat hati, dengan rasa sedih kami tinggalkanlah anak kami itu. Ini yang luar biasa pikiran kami pada saat kami perpisahan, saudara-saudaraku. Isak tangis anak kami itu yang tidak bisa kami lupakan dalam pikiran kami pada saat kami tinggal saat itu. Sedih banget, apalagi anak kami yang namanya Belvania teriak-teriak, "Mama, aku mau ikut." "Enggak mau, aku mau ikut." Sampai ditarik tangannya sampai di dalam mobil. Tapi apa kami daya, kami tidak bisa. Kami bersedih situ sampai sepanjang jalan. Dalam perjalanan ke bandara kami selalu sedih dan menangis. Kami hanya bisa berdiam saat itu, teman, saudara-saudaraku. Akhirnya setiba kami di Amerika, ya kami coba melakukan aktivitas selama beberapa ini. Tuhan, kami berharap, berdoa, singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Saya pribadi sangat bersyukur ketemu pada keluarga besar BMC New York, jujur aja. Karena di sini saya bisa bertumbuh, bisa lebih lagi berpengalaman dengan Tuhan. Apalagi di sini dengan bimbingan Bapak Pastor kita Yongki Wiranegara yang membimbing kami, yang mengatakan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kami selalu diajarkan bertekun untuk berdoa dalam doa fajar. Dan luar biasa, Bapak Pastor kami Pak Yongki selalu membawa doa pergumulan kami di dalam doa fajar ini. Nah, inilah yang kami katakan, luar biasa kesaksian ini benar nyata Tuhan menjawab suatu pengharapan kami. Mungkin kami tidak berpikir, mungkin orang berkata hal-hal di luar itu adalah di luar nalar pikiran kita. Tidak mungkin. Yang anak sekecil itu bisa dibawa dengan lancar proses tanpa hambatan. Itu semua karena ketekunan, ketaatan kita dalam pengharapan, dalam doa kita, teman-teman. Dan akhirnya selama pergumulan 1 tahun, Tuhan mulai bekerja dalam mukjizatnya. Tuhan memberikan orang-orang yang baik nih, teman-teman. Dimana dari keluarga BMC New York, dari keluarga Selik dan keluarga Sisil, dia kebetulan saudaranya, adiknya berada di Indonesia nih, yang mau berangkat lagi ke Amerika. Kami coba untuk berkomunikasi dengan keluarga Lian tadi, dan puji Tuhan mereka sanggup dan mau menerima untuk membawa anak kami. Kenapa? Banyak orang mungkin merasa nggak mau nih, mungkin menjadi beban atau mungkin nanti jadi masalah di bandar. Itu pasti logika ya. Masa kita membawa anak orang yang bukan anaknya sendiri, itu pasti menjadi pertanyaan nanti di bandara. Mungkin suatu saat mungkin dibilang, oh jangan-jangan ini penjualan anak, pemikirannya kan seperti itu. Banyak orang yang tidak mau nih, saudara-saudaraku. Tapi di sini Tuhan tunjukkan orang-orang yang baik sebagai perpanjangan tangan Tuhan, maksud saya. Dan akhirnya Pastor Yongki di sini memberikan saran, kita coba buat surat kuasa, surat berkar-berkar, data semuanya kita lengkapi.
Dan kami juga bersyukur, terima kasih juga dengan keluarga Kok Wandi, yang dimana dia memberikan legalitas stempel secara notaris untuk dibawa, kita kirim ke Indonesia supaya dibawa untuk bisa sebagai data dokumen pendukung membawa anak kami. Dan di sini luar biasa nih saudara-saudara yang mau saya katakan. Pada saat kesaksian dari Liam ya, pertama sih dari awal kedatangan bandara di Indonesia itu lancar, selancar aja. Waktu tiba di Amerika, wah deg 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 katanya. Luar biasa. Dia hatinya karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia bingung. Ya benar dia bukan anaknya, tapi di sini dengan argumen dan data-data yang lengkap, dan di situ yang dikatakan eh, petugas imigrasi pun pada saat itu bertugas tidak berani mengambil keputusan, teman-teman. Sempat ada waktu yang mereka harus dipertanyakan. Akhirnya apa? Dipanggillah seorang supervisor yang bisa berani bertanggung jawab atas itu. Disitulah Tuhan bekerja, menyentuh hati seorang supervisor tadi. Akhirnya apa? Tuhan memberikan kelancaran dan lolos Belvania masuk ke negara Amerika Serikat. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari kesaksian ini yang mau saya sampaikan, doa itu luar biasa. Mungkin orang berkata bisa menunggu dalam 1 tahun itu sangat lama ya teman-teman. Tapi itu mau saya katakan, Tuhan itu memberikan yang terbaik buat bagi waktu Tuhan, saudara-saudaraku. Itu hal yang mau saya sampaikan ya. Mungkin kita merasa capek, mungkin kita merasa jenuh, merasa bosan selalu berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Jangan khawatir saudara-saudaraku. Saya mengalaminya, kita punya Tuhan yang sama. Pasti saudara juga bisa mengalami apa yang kami alami. Karena kita punya Tuhan yang sama, luar biasa. Itu merupakan suatu kado, hadiah yang terbesar bagi kami, kado Natal. Hari itu kami bisa berkumpul bersama dengan Belvania, lengkaplah keluarga kami di sini demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dari pesan ini, dari ayat tadi di Kisah Para Rasul 10 ayat 4b, mau saya sampaikan dan saya katakan, Allah mengingat setiap doa kita ya. Tadi firman Tuhan mengatakan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Biasanya di ini kita katakan doaku dijawab. Nah, di situ kata iman yang kita sampaikan. Kita walaupun kita belum secara mata kita belum menerima, kita harus punya iman, doaku dijawab. Disitulah bentuk iman ya teman-temanku. Nah, seperti yang kita lihat di dalam kisah Alkitab, itu mungkin kita tahu kisah seorang Cornelius ya. Itu salah satu tokoh Alkitab. Dia adalah orang yang hidupnya penuh dengan doa dan kebaikan. Seorang perwira tentara pada saat itu. Firman Tuhan berkata kepada Cornelius ya, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Artinya apa? Tidak ada doa yang hilang, saudara-saudaraku. Tidak ada air mata yang sia-sia. Demikian juga dengan yang kami alami dalam kesaksian kami. Doa keluarga kami setiap pagi kami ucapkan. Setiap air mata perpisahan dengan anak kami tadi yang bernama Belvania, semua naik ke hadirat Allah. Dan Allah mendengar dan menjawab doa pengharapan kami. Tuhan mencatat setiap helaan napas iman yang kami ucapkan dalam setiap kesetiaan ya teman-teman. Yang mau saya katakan sekali lagi, jangan lelah untuk berdoa. Walaupun jawabannya belum datang, percayalah Tuhan sedang menyiapkan setiap mujizatnya. Kadang kita tahu Tuhan hanya menunda waktu teman-teman. Bukan karena tidak peduli ya, tetapi karena Ia sedang mengatur suatu yang lebih indah seperti apa yang kami alami nih teman-teman. Yang kedua, dalam poin yang mau saya sampaikan dalam kesaksian tadi, Allah itu mempersiapkan jalan di saat kita tidak melihatnya nih teman-teman. Kisah keluarga kesaksian tadi menggambarkan bagaimana Tuhan bekerja melalui banyak tangan ya. Pada saat kita berdoa,
Tuhan akan memberikan orang-orang yang baik di sekeliling kita, perpanjangan tangan Dia. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Gembala kami, keluarga seiman, dan orang-orang yang bahkan tidak disangka sebelumnya, teman-teman. Inilah bukti bahwa kuasa Tuhan bekerja melalui persekutuan dan kasih antara orang-orang yang percaya. Sehingga Tuhan memberikan pertolongan melalui orang yang ditunjuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan ya. Kita harus berserah. Tuhan memakai orang lain menjadi perpanjangan tangannya. Tuhan tidak pernah salah waktu, teman-teman. Bahkan kita mungkin yang secara manusia hanya ingin cepat, tapi Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang saya sampaikan poin di sini, Allah memberikan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Itu ada yang tadi di Efesus 3 ayatnya yang ke-20. Doa keluarga kami ini sederhana ya teman-teman. Hanya pingin anak kami itu bersama kami kembali tadi. Karena sudah 1 tahun kami dipisahkan ya. Tidak kami pikirkan, tidak dalam pikiran kami anak kami dirawat dengan opungnya neneknya di Medan, tanpa kasih sayang seorang orang tua dan kakak-kakaknya. Di situ kami percaya Bapa, hati kami ingin anak kami bersama kami merasakan seorang Bapa, seperti kami merasakan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami selalu berdoa dalam pengharapan itu. Kita lihat Tuhan selalu bekerja ya. Bukan itu saja, Tuhan memberikan apa yang kita doakan dan pikirkan nih teman-teman. Justru Tuhan juga menyediakan bagaimana kami rain house yang layak bagi kami. Ternyata Tuhan tuh menyiapkan segala sesuatunya sebelum Bilvania datang tuh. Kalau kita terpikirkan, di sini kami mendapat rumah rain house yang Tuhan berikan di sini, diberikan landlord yang baik, yang tidak ada banyak aturan teman-teman. Bahkan dia tidak peduli berapa orang kita ada di sini, karena mereka justru saya suka dengan keluarga ini katanya. Haleluya, aku katakan. Tuhan menyediakan tempat untuk kami bisa berkumpul dalam 7 orang. Bahkan landlord tidak memperhatikan masalah aturan-aturan. Itu yang luar biasa saya katakan. Tadi saya bilang Tuhan menyediakan segala sesuatunya yang tanpa kita pikirkan ya. Tuhan memberikan anak kami kembali, dan Tuhan memberikan rumah rain house yang baik, landlord yang baik bagi kami. Memberikan hadiah Natal bagi kami waktu itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Semoga pengalaman menjadi kesaksian iman kami ini dapat memberkati banyak orang ya teman-teman. Kami percaya dengan ini Allah menjadikan kesetiaan kita sebagai saksi bagi kita semua orang. Dengan ini saya bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Ini kami alami dalam kitab yang tadi. Tuhan memikirkan segala sesuatu apa yang kami pikirkan jauh lebih dari itu teman-teman. Oleh karena itu, jangan pernah lelah. Ayo kita bertekun di dalam doa. Kita pulihkan kembali hubungan yang baik dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan menjawab segala doa-doa kita. Haleluya. Itu saja yang mau saya sharingkan firman Tuhan pagi ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri
terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan urut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin, amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Yes, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin, amin, amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita satukan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Bapa yang kami ajaib. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga atas setiap kebaikan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang menjawab setiap doa-doa pengharapan kami Tuhan. Engkau menjawab lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan Tuhan. Kami bersyukur apa yang kami alami Tuhan di tempat ini, di Amerika ini Tuhan. Dan kami bersyukur juga Bapa bisa bertemu dengan keluarga BNC New York Tuhan. Dengan Bapak Gembala kami Pastor Yongki Wiranegara Tuhan. Beserta dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau memberikan perpanjangan tangan-Mu Tuhan yang baik bagi setiap hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami dimanapun berada Tuhan, yang ada dalam pergumulan doa-doanya Tuhan. Seperti Engkau menjawab doa-doa kami Tuhan, kami percaya Engkau juga menjawab doa-doa setiap pergumulan saudara-saudara kami Tuhan. Biarlah kami berdoa bertekun Tuhan di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menjawab apa yang lebih dari kami pikirkan dan kami doakan Tuhan. Doa kami dan sedekah kami telah naik ke hadirat Allah. Dan kami percaya Allah selalu mengingat kami. Dan doa-doa kami akan dijawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai setiap hati pikiran kami. Berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami kenal dan kami sembah. Di hari ini kami bersyukur Tuhan. Biar kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Mari kita katakan yang menerima berkat hari ini, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.